Pada video kali ini kita akan membahas mengenai fungsi genap dan juga fungsi ganjil untuk lebih memudahkan kita dalam menyelesaikan dari Fourier. Jadi kalau kita memiliki fungsi genap gitu ya, fungsi genap itu kita ketahui bahwa jika kita memiliki fungsi f(x), maka fungsi f negatif x itu akan sama dengan fungsi f(x) gitu. Ini kita katakan sebagai fungsi genap gitu. Tapi gitu ya, kalau misalkan kita memiliki fungsi yang kita substitusikan f(x) itu sama dengan negatif dari f(x) gitu ya, berarti kita namakan ini sebagai fungsi ganjil gitu. Ini kita namakan sebagai fungsi ganjil. Nah, untuk menyelesaikan deret Fourier gitu ya, kita dapat menggunakan analogi fungsi genap dan fungsi ganjil ini agar kita dapat menuliskan general equation dari deret Fourier ini menjadi lebih mudah gitu. Untuk fungsi genap gitu ya, untuk fungsi genap gitu, kita di sini dapat mendefinisikan Bn akan sama dengan 0 gitu. Sehingga fx-nya itu akan sama dengan A0 ditambah sigma n sama dengan 1 sampai hingga ya, dari an cos n pi x per l gitu. Sedangkan kalau kita memiliki fungsi ganjil gitu ya, berarti A0-nya sama dengan AN sama dengan 0 gitu. Sehingga fungsi fx kita itu akan sama dengan sigma n sama dengan 1 sampai hingga dari Bn dikalikan dengan sin n pi per Lx gitu. Nah, AN dan Bn ini karena sama dengan 0 gitu, berarti nanti fungsi fx kita itu tinggal kita tuliskan gitu. Kalau misalkan fungsinya adalah kita tahu dia fungsi ganjil, berarti kita tuliskan sebagai ini fx sama dengan sigma n sama dengan 1 sampai hingga dari Bn sin np per L. Ini maaf ya, ini sepertinya salah tulis. Jadi ininya tuh kalau kita tuliskan seperti ini, nah x-nya di dalam. Nah, bisa kita tuliskan sebagai berikut gitu. Sedangkan kalau misalkan kita tahu dia fungsi genap gitu, kita bisa tuliskan persamaan general equation dari deret Fourier itu adalah sebagai berikut gitu. Jadi kita kalau misalkan fungsi genap tinggal mencari A0 dan AN-nya saja, sedangkan kalau fungsi ganjil kita hanya mencari BN-nya gitu. Nah, bagaimana analogi dari fungsi genap dan fungsi ganjil gitu ya? Kita lihat misalkan kalau dari kurva gitu ya, berarti kalau misalkan kita punya seperti ini gitu ya, ya ini karena dia sifatnya periodik berarti kan gini, terus ada gini lagi gitu ya. Nah, kita lihat ketika nilai x-nya positif gitu ya, dia berada di sumbu y positif, sedangkan ketika nilai f-nya negatif, dia berada di sumbu y negatif gitu. Berarti fungsi ini bisa kita katakan sebagai fungsi ganjil gitu. Sedangkan kalau misalkan kita punya seperti ini gitu ya, misalkan kita punya ini, lalu kita punya gambarnya itu gini, lalu ada di sini lagi gitu ya, ada di sini lagi gitu ya. Nah, ini tuh fungsinya karena ketika nilai x-nya negatif, nilai y-nya tetap positif gitu ya, berarti fungsi ini kita bisa sebut sebagai fungsi genap gitu. Karena fungsi genap itu ketika nilai fx-nya x-nya kita substitusi dengan negatif gitu ya, nilainya akan sama dengan fx gitu. Mungkin untuk selanjutnya nanti kita akan masuk ke contoh soal dari deret Fourier.